Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Nah, nanti dikhususkan ini tuh untuk membahas jarak ya. Jadi ada namanya jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, bidang ke bidang, atau garis ke garis gitu. Nah, ini nanti kita contohin untuk yang kubus, balok, dan limas. Jadi nanti langsung dirangkum saja. Oke, yang pertama tuh jika semisal ada gambar kubus, misal kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui rusuk kubus adalah 12 cm. Maka tentukan Oke, yang pertama, misal saya mau mencari jarak titik ke titik ya. Misal jarak titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B berarti coba kamu lihat nih, titik A ke titik B, berarti jarak antara A ke B tinggal tarik garis aja. Nah, itu mewakili rusuk yaitu 12 cm. Jadi jarak titik A ke titik B adalah 12 cm. Oke, yang kedua, jarak titik A ke C, masih jarak titik ke titik, cuman ini titik A ke titik C. A ke C, tarik sebuah garis. Nah, itu disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Dulu waktu SMP, diagonal bidang atau diagonal sisi itu mempunyai rumus R akar 2. R-nya siapa? Rusuk 12, berarti 12 akar 2 cm. Atau kalau mau pakai cara, kamu pakai Pitagoras ya. Jadi A ke C itu bisa dibuat segitiga, yaitu segitiga ABC atau segitiga ADC. Misal saya milih segitiga ABC, kemudian cek dulu segitiganya segitiga apa. Oh, ternyata segitiganya segitiga siku, yaitu siku di B. Berarti begini ya, kalau misal kita gambar A, B, C, segitiga siku di B. Ini kebetulan rusuk AB 12, BC 12. Berarti AC adalah akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 144 ditambah 144 berapa? 288. 288 adalah 144 dua kali ya. Biar apa? Biar nanti bisa keluar 144 keluar akar adalah 12. Akar 2 tidak bisa keluar akar, jadi tetap akar 2 cm. Sama ya, cuman lebih praktis memang pakai yang ini. Diagonal bidang dan diagonal sisi yang punya rumus R akar 2 ini khusus buat kubus, begitu ya. Oke, untuk flashback sebentar ya. Dulu kan waktu SMP pernah mempelajari tentang Pitagoras. Misal ada titik ABC membentuk sebuah segitiga siku di B, otomatis garis di depannya titik B adalah garis B kecil, garis di depannya A adalah A kecil, garis di depannya C adalah C kecil. Nah, B itu adalah sisi miring, sementara A dan C adalah sisi tegak. Cara mencari B kuadrat adalah A kuadrat ditambah C kuadrat. Otomatis untuk mencari B adalah akar dari mereka. Berarti untuk mencari A itu akar B kuadrat min C kuadrat. Yang perlu kalian pahami,
B itu sisi miring. Dalam segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi ada namanya beberapa pasangan Pitagoras. Misal saya pilih 3, 4, 5. Mereka memang pasangan Pitagoras. 5 itu adalah sisi paling panjang di antara 3 dan 4. Otomatis 5 adalah sisi miring. Sementara 3 dan 4 adalah sisi tegaknya. Kemudian berarti untuk mencari C, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang satunya, berarti A kuadrat. Gitu ya. Ini untuk flashback sementara. Oke, selanjutnya yang ketiga masih jarak titik ke titik. Nih, semisal jarak titik A ke titik G. Misal saya gambar ulang. Rusuk 12 semua. Titik A ke titik G, tarik sebuah garis. Tarik garis dari A ke G. Ini. Oke. Sebenarnya prinsipnya itu hampir sama semua ya. Prinsip mengerjakan dimensi 3 itu kamu tetap harus narik garis. Kemudian kalau bisa buat segitiga gitu. Jadi AG itu kita bisa buat segitiga dari ACG atau ABG boleh, atau AHG, AEG juga boleh. Jadi semisal saya milih ACG, ini berarti ACG, saya arsir ya. Jarak A ke G berarti AG, nanti yang kita cari adalah si AG. Oke. ACG itu adalah segitiga siku-siku di mana? Di titik C. Ini segitiga siku-siku ya. Kalau misal kamu lihat ACGE, nah itu adalah persegi panjang di dalam kubus. Jadi persegi panjang itu kan sudutnya siku-siku, makanya ACG itu siku-siku di C dengan mengambil bidang ACGE. Begitu ya. Oke, sekarang kita mau cari AG. Sebentar, segitiganya kita pindah dulu. A, C, G, siku-siku di C. Kalau tak pindah ke dimensi 2 seperti ini, kalau dimensi 3 agak miring. AC yang poin B sudah kita cari, dia adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, berarti 12 akar 2. CG adalah rusuk, berarti 12. Otomatis AG itu sisi miring ya, berarti akar sisi tegak dikuadratkan kemudian dijumlah, ditambah 12 kuadrat. Nah ini berarti 12 akar 2 itu 12 kuadrat 144. Akar 2 kuadrat, akar dikuadratkan, akarnya hilang sehingga 2. 144 kali 2 berarti 288 tambah 12 kuadrat 144. Kalau kalian perhatikan ini adalah 144 tambah 144 tambah 144. Otomatis ini 144 kali 3. Akar 144 kan ada, yaitu 12. Akar 3 nggak ada, berarti tetap ditulis akar 3. Karena memang AG itu disebut diagonal ruang. Diagonal ruang itu punya rumus R akar 3, di mana R-nya 12, tinggal kasih akar 3, selesai. Sama ya. Jadi kalau kalian ketemu diagonal ruang di dalam kubus, ya udah berarti jawab aja, tinggal dikasih akar 3. Kalau diagonal bidang tinggal dikasih akar 2. Terus mana yang dinamakan diagonal bidang, mana yang dinamakan diagonal ruang? Jadi diagonal bidang, ada gambar itu dari kubus ABCDE ya. ABCDE EFGH. Oke. Kubus ABCD EFGH itu diagonal bidang atau diagonal sisinya adalah, diagonal bidang itu garis yang membelah si bidang atau si sisinya. Padahal ada 6 sisi. Dalam satu sisi itu ada 2 garis yang membelah. AC, BG itu untuk yang bidang bawah. Oke, udah dapat 2. Kemudian bidang atas berarti EG dan FH. Bidang samping BG dan CF.
Bidang samping sini AH dan DE. Kemudian bidang depan AF dan BE. Bidang paling belakang ada DG dan CH. Nah, ini totalnya ada 12. Kemudian untuk diagonal ruang pada kubus ABCD EFGH, berarti diagonal ruang itu garis yang membelah ruangan. Kalau bidang tadi kan yang membelah bidangnya atau membelah sisinya, ini membelah ruangan. Contohnya AG. AG itu kan kalau kalian lihat bidang kubus, dia itu kan melalui ruangannya ya. Kemudian ada CE, ada HB, dan terakhir ada DF, ada 4. Diagonal bidang ada 12, diagonal ruang ada 4. Oke, selanjutnya kita akan bahas jarak ke titik ke garis. Jarak titik ke garis, misal saya mau membuat jarak titik A ke garis BC. Oke, saya gambar lagi. Mengerjakan dimensi 3 itu paling enak kalau ada gambarnya ya. Masing-masing poin itu memang sebenarnya harus ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, nanti jadi satu malah bikin bingung. A, B, C, D, E, F, G, H, 12 semua. Oke, jarak titik A di sini ke BC. BC adalah sebuah garis prinsip. Prinsipnya yang pertama itu tarik tegak lurus. Yang kedua buat segitiga. Yang ketiga identifikasi segitiga. Apakah nanti dia segitiga siku-siku atau sama kaki atau sama sisi atau malah sembarang ya, segitiga sembarang bisa jadi. Oke, langkah pertama itu harus ditarik tegak lurus. Tarik tegak lurus dari titik A ke titik BC. Oh, ternyata tegak lurusnya ya udah ke titik B. Karena sudah diwakili BC itu kita pilih titik B. Kalau kamu nariknya ke titik C itu malah nanti garisnya tidak tegak lurus tapi miring. Kamu narik di antara B dan C juga miring. Berarti tegak lurusnya itu narik ke B. Nah, ini posisinya sudah tegak lurus. Sehingga jarak A ke B adalah si AB sendiri, yaitu 12 cm. Oke, lanjut. Poin E. Masih jarak titik ke garis ya. Misal jarak titik B ke garis EG. Oke. Titik B ada di sini. EG ada di sini. Nah, B ke EG itu nggak bisa langsung ke G atau ke E karena nanti malah jadi garis miring ya. Jadi kamu harus cari titik di mana dia ditariknya bisa tegak lurus. Nih, yang pertama kan kita harus tarik tegak lurus. Jadi kita harus pegang dulu. Oh, tarik ke G atau tarik ke E itu tegak lurus enggak? Oh, enggak ternyata. Berarti tarik tegak lurusnya itu di antara E dan G. Kita nggak tahu apakah tegak lurusnya pas tengah ataukah ke kanan ataukah ke kiri. Jadi misal kita tariknya ke sini dulu ya. Tarik tegak lurus sini. Nah, ini ketemu B aksen. B aksen. Jadi jarak antara B ke EG adalah B aksen, yaitu garis B aksen, itu jarak antara B ke EG. Oke, seperti itu. Setelah tarik tegak lurus, buat segitiga. Gampang buat segitiganya. B aksen itu garisnya ke G. G tarik ke titik awal tadi kita narik. B aksen itu ngarah ke E. E tarik ke titik awal tadi. Nah, ini udah jadi segitiga. Kemudian identifikasi segitiganya. Identifikasinya dari mana? Lihat panjang masing-masing. BG, BE, dan EG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Otomatis mereka sama panjang. Sehingga segitiganya adalah segitiga sama sisi. Misal bentuknya tak pindah ke dimensi 2 ya. Oke, tips lagi, kalau mengerjakan dimensi 3 itu
paling aman memang dipindah ke dimensi 2 biar kelihatan. Kalau gini kan posisinya masih miring. Nah, ubah ke dimensi 2. BE, BG, EG kalau di dalam kubus dia itu termasuk diagonal bidang. Ini BEG, BG, dan BE ya, BE. Nah, ini berarti mereka adalah segitiga sama sisi. Oke, satu lagi tambahan prinsip. Kita kan nariknya B ke EG. Tahu tadi tegak lurusnya di sini, tapi kita belum tahu apakah pas tengah, apakah agak ke sana, apakah agak sana. Jadi ada triknya. Ini BG karena diagonal bidang berarti 12 akar 2 ya. 12 akar 2 semua karena segitiganya sama sisi. Coba lihat B itu diapit 2 garis sama panjang kan? Dalam segitiga, kalau suatu titik diapit 2 garis sama panjang, oke, ulangi. Dalam segitiga, kalau sebuah titik diapit 2 garis sama panjang, kemudian kita tarik garis dari titik itu, titik yang diapit 2 garis sama panjang tadi, maka hasilnya akan tegak lurus dan membelah 2 sama panjang pula. Jadi posisinya ini menjadi 12 akar 2 bagi 2, 6 akar 2, dan ini 6 akar 2. Sehingga tadi kita narik B ke EG itu pas tengah, oke? Karena posisinya pas tengah, kita boleh ambil salah satu segitiga. Ulangi, kita boleh ambil salah satu segitiga itu jika pas tengah ya. Jadi posisinya segitiganya tak pindah lagi. Kalau nggak mau pindah juga nggak apa-apa. Ini tadi B aksen, ini G, ini B. 12 akar 2, ini 6 akar 2. B aksen berarti kan ini sisi tegak. Sisi miring diketahui, sisi miring itu sisi paling panjang. Oh, berarti sisi miringnya 12 akar 2 dikuadratkan, dikurangi sisi yang satunya, 6 akar 2 dikuadratkan. Cara menghitungnya gimana? 12 kuadrat 144, akar 2 kuadrat akarnya hilang, 144 kali 2 288 dikurangi 6 kuadrat 36 kali 2 72, 288 kurangi 72, 6 1 216, kebetulan akar 216. Nah, akar 216 itu adalah 36 kali 6 ya. Jadi ini akar-akar yang sebenarnya memang bukan akar murni. Jadi kita harus cari angka berapapun, yang penting angka kuadrat. Misal 2 kuadrat 4, 9, 16, 25, 36 dan 81, 64 kayak gitu. Nah, 216 itu 36 kali 6. 36 bisa keluar akar yaitu 6. Akar 6 nggak bisa keluar, tetap tulis akar 6. Jadi jawabannya adalah 6 akar 6. Atau kamu mau pakai cara cepat, yaitu cara 2. Rumusnya adalah R per 2 akar 6. R-nya berapa? 12. 12 per 2 akar 6 berarti 6 akar 6. Memang rumusnya langsung R per 2 akar 6 gitu ya. Nah, rumus cepat ini bisa kamu pakai jika ada titik pojok, titik di dalam kubus, itu jarak titik pojok dalam kubus dengan garis diagonal bidang di depannya. Contohnya B ke EG atau A ke HF atau A ke BG atau B ke AH, seperti itu ya. Jadi kamu bisa langsung pakai rumus R per 2 akar 6. Tapi ini tidak berlaku buat balok. Jadi rumus ini hanya berlaku buat kubus.